Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Rizik. Saya di sini akan melaksanakan tugas UAS pengantar teknologi informasi, yaitu akan mempresentasikan pertemuan awal hingga terakhir. Materi pertama yaitu definisi teknologi informasi. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebar informasi. Contoh yaitu 1. Mulai dari mesin hitung pada abad ke-19 seperti kalkulator dan kartu punch. Contoh kedua yaitu zaman komputer pada 1940-an membawa resolusi dalam pemrosesan data, kemampuan komputasi. Ketiga yaitu internet dan era digital, dimulai dengan perkembangan komputer pribadi dan internet yang merata pada tahun 1990-an. Selanjutnya yaitu komputer. Definisi komputer: alat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, mengolah, dan memberikan informasi secara otomatis. Komputer telah mengubah dunia dengan kecepatan dan kemampuannya. Selanjutnya yaitu komputer analog, sebuah era di mana komputer beroperasi berdasarkan kontinuitas nilai menggunakan sirkuit analog atau mewakili data, sangat penting dalam pengaturan ilmiah dan militer. Kemudian yaitu komputer mekanik, komputer yang menggunakan perpindahan fisik atau mesin untuk melakukan perhitungan, contohnya adalah mesin hitung. Selanjutnya yaitu adalah konsep program dan sistem software. Tujuan: memahami struktur fungsi dan perilaku perangkat lunak serta memastikan bahwa program yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan efisiensi dan kualitas tinggi. Definisi yaitu menunjuk pada standar, prinsip, dan teknik yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. Hal ini meliputi proses, metode, dan alat yang terlibat dalam siklus hidup perangkat lunak. Elemen-elemennya yaitu terdiri dari elemen seperti analisis kebutuhan, desain arsitektur, pengkodean, pengujian, pemeliharaan, dan dokumentasi. Semua elemen saling terkait dan merupakan bagian integral dalam pengembangan perangkat lunak. Dan selanjutnya itu manfaat database dan pengaplikasiannya. Definisi database: kumpulan data terstruktur yang disimpan secara sistematis, mencakup entitas, atribut, dan relasi antara entitas, serta memungkinkan untuk menyimpan, mengolah, dan mengambil informasi dengan mudah dan cepat, meningkatkan efisiensi dan akurat bisnis. Manfaat penggunaan: 1. Yaitu penyimpanan efisien, 2. Akses mudah, 3. Memelihara data, 4. Analisis data. Contoh pemanfaatan database dalam bisnis: 1. Manajemen persediaan, membantu melacak dan mengolah persediaan dengan efisien dan menghindari kerugian. 2. Manajemen menghubung pelanggan, CRM, membantu memahami pelanggan dengan melacak interaksi dan meningkatkan kepuasan mereka. 3. Analisis data bisnis, untuk menganalisis data seperti penjualan, pengeluaran, dan kinerja produk dan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan meningkatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu kesimpulan: kemungkinan tak terbatas dari jaringan komputer dan telekomunikasi yang membentuk cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi. 2. Menghubungkan dunia, kekuatan beraktivitas global, dan jaringan komputer telah mendekatkan manusia dan budaya dibandingkan sebelumnya. 3. Masa depan jaringan komputer. Seiring munculnya teknologi yang terus membentuk cara kita terhubung dan berkomunikasi di era digital. Selanjutnya itu ada e-business dan e-commerce. E-business mencakup semua aspek penggunaan teknologi informasi untuk mendukung dan mengolah operasi bisnis. Ini melibatkan berbagai proses bisnis yang dilakukan secara elektronik. Dan e-commerce adalah subset
dari e-bisnis yang lebih fokus pada transaksi komersial yang terjadi secara elektronik. Ini mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet. Selanjutnya itu adalah tantangan e-bisnis. 1. Keamanan data, perlindungan terhadap serangan cyber, pencurian data, dan kebocoran informasi adalah tantangan besar. Sistem keamanan harus sangat kuat untuk melindungi data sensitif. Selanjutnya itu tantangan e-commerce. Keamanan transaksi, menjamin keamanan transaksi online untuk mencegah penipuan dan pencurian identitas merupakan tantangan utama. Memahami infrastruktur data dan informasi. Infrastruktur data dan informasi adalah fondasi penting untuk membangun ekosistem digital dan efisien dan menghubungkan teknologi sistem yang prosesnya saling terkait. Ini memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan distribusi data informasi secara efektif. 1. Basis data. Infrastruktur data terdiri dari sistem manajemen basis data yang menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. 2. Konektivitas. Jaringan komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen infrastruktur dan memungkinkan akses dan pertukaran data. 3. Server dan penyimpanan infrastruktur. Mencakup server, storage, dan perangkat komputasi untuk menampung dan memproses data. Perancangan sistem. Perancangan sistem adalah proses merancang dan menentukan spesifikasi dari suatu sistem yang akan dibangun atau diubah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat program. 1. Perencanaan, spesifikasi kebutuhan, tentukan apa yang harus dilakukan oleh program. Pemilihan teknologi, pilihan bahasa programan, dan alat bantu yang sesuai. 2. Desain program, yaitu desain algoritma, desain struktur data, desain antarmuka. 3. Pengkodean, tulis kode, mulailah menulis kode program berdasarkan desain yang telah dibuat. Gunakan praktik programan yang baik seperti penamaan variabel yang jelas dan modulisasi kode, komentar, dan dokumentasi. Dan sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.